Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah satuan proses tentang dasar-dasar proses biologis, terutama pertumbuhan mikroba. Kalau kalian mau cari referensi, bisa baca buku yang terdapat di halaman ini, ataupun referensi yang lainnya. Pertumbuhan. Pertumbuhan pada organisme yang makro merupakan proses bertambahnya ukuran atau substansi atau massa zat suatu organisme. Contohnya bertambah tinggi ataupun bertambah besar. Jadi misalnya saja kalau untuk manusia yang terdapat organ-organ yang bekerja sama, maka kalau kita melihat pertumbuhannya adalah kalau kitanya tambah tinggi ataupun tambah besar. Tetapi pada organisme yang bersel satu, pertumbuhan lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni yang semakin besar. Jadi tanda bahwa organisme itu tumbuh adalah semakin banyak koloninya ataupun semakin berkembang. Waktu generasi. Selang waktu untuk dibutuhkan sel untuk membelah diri. Jadi waktu generasi adalah selang waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah diri. Tiap spesies bakteri ataupun sel ataupun mikroba memiliki waktu generasi yang berbeda. Contohnya E. coli, Escherichia coli, bakteri umum yang dijumpai di saluran pencernaan ataupun di tempat yang lain, misalnya saja di septic tank, memiliki waktu generasi sekitar 15-20 menit untuk bisa bergenerasi ataupun membelah diri. Kurva pertumbuhan bakteri. Kurva tumbuh bakteri dibuat untuk menggambarkan karakteristik pertumbuhan bakteri dalam suatu medium. Kalau kita lihat grafik di sebelah kanan, maka kita melihat bahwa pertama ada yang disebut fase lag, lalu dia meningkat jumlahnya, konsentrasinya, pada titik tertentu dia jenuh, sehingga mendatar dan akhirnya turun dan mati jumlah koloninya. Kurva tumbuh bakteri yang pertama disebut fase lag adalah ketika fase tidak terjadi penambahan jumlah sel, tetapi aktivitas metabolisme sedang berlangsung untuk persiapan pembelahan sel. Disebut juga fase adaptasi. Jadi kalau fase lag, dia masih mendatar, kondisinya jumlah bakterinya tidak banyak, tapi dia sedang menyesuaikan kondisinya dengan kondisi lingkungannya. Ketika dia sudah sesuai kondisi lingkungannya, maka masuk ke fase lag, yang disebut sebagai fase eksponensial, meningkat secara eksponen, meningkat secara berkembang secara signifikan. Pola pertumbuhan yang seimbang dan cepat, sel-sel bakteri membelah secara teratur dengan laju yang konstan, tergantung pada komposisi medium kultur ataupun tempat tinggalnya dan kondisi inkubasi sampai nutrien habis. Jadi pada fase eksponensial atau log ini adalah mereka mengkonsumsi nutrien ataupun merasakan nyaman dengan kondisi lingkungannya, sehingga dia meningkat dengan signifikan. Tetapi pada saat tertentu sudah jenuh, maka kita masuk ke fase stasioner. Terjadi penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien mulai habis. Akibatnya terjadi kompetisi nutrisi sehingga beberapa sel mati, sedangkan yang lainnya tetap hidup. Pada fase ini, bakteri masih melakukan aktivitas memproduksi metabolit sekunder seperti antibiotik. Dan terakhir adalah fase kematian. Grafik menunjukkan penurunan secara tajam karena merupakan akhir dari suatu individu yang kembali ke titik awal. Jadi, kurva pertumbuhan bakteri terdiri dari 4 fase. Fase lag, fase log atau eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Pertumbuhan mikroba. Apa sih yang mendukung pertumbuhan mikroba? Ada 2 faktor. Pertama adalah faktor fisik, yang kedua adalah faktor kimia. Faktor fisik dipengaruhi oleh temperatur, pH, tekanan osmotik, dan oksigen. Sedangkan faktor kimia dipengaruhi oleh karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Temperatur. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah temperatur ataupun suhu. Suhu dapat mempengaruhi mikroba dalam 2 cara yang berlawanan. Yang pertama, apabila suhu naik, maka kecepatan metabolisme akan naik dan pertumbuhan dipercepat. Sebaliknya, apabila suhu turun, maka kecepatan metabolisme akan menurun, dan pertumbuhan diperlambat. Jadi ketika mikroba ini suhunya naik,
lingkungannya naik, faktor fisiknya naik, maka metabolisme cepat. Tapi kalau suhunya menurun, menjadi lebih dingin, maka pertumbuhan metabolismenya, kecepatan metabolismenya menurun. Dan pertumbuhannya juga diperlambat. Yang kedua, apabila suhu naik ataupun turun secara drastis, tingkat pertumbuhan akan terhenti. Komponen sel menjadi tidak aktif dan rusak, sehingga sel-sel menjadi mati. Jadi ketika ada perubahan yang tiba-tiba, suhunya naik menjadi lebih panas, ataupun tiba-tiba menjadi turun, maka dia akan berhenti. Dan akhirnya selnya akan tidak aktif dan rusak. Kalau kita ngelihat grafik di sini, jadi ada bakteri-bakteri yang Phycropiles, dia optimumnya pada suhu 15 derajat Celcius. Dia dapat tumbuh pada suhu 0 sampai 20 derajat. Ada juga yang disebut sebagai Mesopiles, moderat. Dia dapat tumbuh pada suhu 20 sampai 40 derajat Celcius. Ada juga yang Thermopiles, suhunya 40 derajat sampai 100 derajat Celcius untuk dapat tumbuh. Jadi mikroorganisme sangat ditentukan oleh faktor temperatur untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah pH, phase of hydrogen, ataupun derajat keasaman. pH berpengaruh terhadap sel dengan mempengaruhi metabolisme. Umumnya bakteri tumbuh pada pH 6,5 sampai 7,5 ataupun pH netral. Sedikit bakteri yang hidup pada pH di bawah 4 ataupun pada fase asam. Kondisi asam. Jadi umumnya termasuk manusia yang bisa kita tolerir adalah ketika mengkonsumsi air dengan kondisi pH-nya netral. Begitu pula juga mikroorganisme. Mereka biasanya tumbuh pada pH 6,5 sampai 7,5. Pada pH netral. Tekanan osmotik. Keberadaan mikroorganisme di lingkungan dapat dipengaruhi oleh kepekatan suspensi ataupun cairan di lingkungan. Bila kepekatan suspensi di lingkungan tinggi, maka isi sel akan keluar. Sebaliknya, kepekatan suspensi di lingkungan rendah, maka akan terjadi pergerakan massa cair ke dalam sel. Jadi, kondisi lingkungan, tekanan osmotiknya sangat menentukan kondisi dari pertumbuhan sel ataupun mikroba tersebut. Oksigen. Mikroorganisme memiliki karakteristik sendiri-sendiri di dalam kebutuhannya akan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, mikroorganisme dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar plus 1. Ya. Yang pertama, aerobik. Hanya dapat tumbuh apabila dengan oksigen bebas. Yang kedua, anaerob. Hanya dapat tumbuh pada tidak ada kondisi oksigen bebas. Anaerob, an itu tidak ada, aerob itu oksigen. Yang ketiga, anaerob tapi fakultatif. Dapat tumbuh baik dengan ataupun tanpa oksigen bebas. Jadi dapat tumbuh ataupun tidak dengan ataupun tanpa oksigen. Nah, tetapi ada juga yang disebut sebagai ini, mikroaerofilik. Dapat tumbuh apabila ada oksigen dalam jumlah yang kecil. Jadi sebenarnya ada 3 kelompok, aerob, anaerob, dan mikroaerofilik. Anaerob ada yang lebih spesifik lagi, yaitu anaerob fakultatif. Lalu faktor kimia apa sih yang mendukung pertumbuhan dari mikroorganisme ataupun bakteri? Yang pertama adalah karbon. Karbon adalah sumber energi, struktur organiknya molekul, bakteri yang bersifat kemoheterotrop menggunakan karbon organik. Jadi kalau dia heterotrop, tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, maka dia mengkonsumsi karbon organik dari luar. Sedangkan kalau yang autotrop, dia menggunakan karbon dioksida, lalu dia bisa memproduksi karbon sendiri yang dapat dikonsumsi oleh dirinya. Jadi dia bisa menghasilkan makanan sendiri dengan CO2. Ya, seperti fotosintesis. Yang kedua, nitrogen. Terdapat di dalam asam amino dan protein, umumnya bakteri berperan sebagai dekomposer protein. Beberapa bakteri menggunakan NH4, amonia, ataupun NO3, nitrat. Hanya sedikit bakteri yang menggunakan N2 untuk fiksasi nitrogen. Nah, jadi yang kedua adalah nitrogen. Yang ketiga, sulfur. Terdapat dalam asam amino, tiamin, dan biotin. Beberapa bakteri menggunakan SO4, sulfat, ataupun H2S. Yang selanjutnya, yang keempat adalah fosfor.
terdapat di dalam DNA, RNA, membran, dan ATP. PO4-3-min merupakan sumber fosfor. Oksigen dapat bersifat letal untuk beberapa mikroorganisme. Jadi kalau oksigen itu beberapa tipe oksigen dapat berbahaya bagi mikroorganisme. Yang pertama, superoksida dismutase, katalase, dan peroksidase. Jika organisme tidak menghasilkan enzim tersebut, maka organisme tersebut bersifat anaerob. Jadi kalau mikroorganisme itu salah satu faktornya itu adalah ketika ada oksigen yang berbahaya bagi dirinya, dia akan menghasilkan enzim. Kalau enggak, dia sifatnya anaerob. Ini adalah reaksi di mana ada superoksida yang bereaksi di mana dia akan menghasilkan senyawa-senyawa yang berbahaya bagi mikroorganisme sehingga tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Karena superoksida akan menghasilkan juga H2O2, hidrogen peroksida, di mana hidrogen peroksida tersebut sifatnya bisa membunuh mikroorganisme. Terima kasih, demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.